Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para sahabat Laskar Sanghyang dimanapun berada, semoga panjenengan selalu berlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Yang masih punya utang, semoga bisa dilunasi Allah dengan segera. Kami tidak lupa menyapa para sahabat dimanapun berada, yang dari luar negeri atau yang dari luar pulau, luar kota, semoga panjenengan sehat selalu, amin. Alhamdulillah, para sahabat, kali ini kami ingin mengungkap sebuah kabar atau misteri itu tentang Imam Mahdi itu ya. Itu kabarnya kok masih kemana itu, sana kemari itu kok ada yang kurang jelas itu. Kemarin ada yang ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi atau yang dari mana. Nah, makanya kali ini kita akan mengungkap melalui mediumisasi. Kita coba menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui detail, sangat mengetahui tentang Imam Mahdi. Nanti biar dijelaskan sebenarnya Imam Mahdi itu dari mana, terus dari bangsa apa. Coba nanti kita akan melakukan mediumisasi, kita tanya-tanya yang lebih mengetahui. Oke, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan rumah dari kesalahan yang bersifat tidak ada bisa masuk sehingga tarik dalil rasul moderator berikutnya yang kau tidak bertemu secara dan sahabat sekali. Insyaallah Allah terkait so. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan simplias sang yang cahaya salah satu gaib yang terkuat yang mengetahui tentang keberadaan Imam Mahdi dan asal-usul Imam Mahdi, yang mengetahui dan bisa menjelaskan dengan detail. Tarik telapak tangan saya. Sallallahu Allah. Semua puasa di mana? Dengan siapa, Mbah? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa, Mbah? Saya salah satu penjaga Nusantara ini. Penjaga Nusantara ini ya. Kalau boleh tahu tempatnya di daerah mana, sebelah mana, dan dari mana? Saya berada di daerah Dieng. Daerah Jawa. Benar. Tadi tempatnya dari mana, Pak Hasan? Dari langit apa dari kayangan atau dari mana? Saya di atas daerah Dieng. Oh iya. Jadi begini, Mbah. Jadi saya kan menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang keberadaan Imam Mahdi. Itu yang benar itu dari mana? Kok beritanya simpang siur? Apakah panjenengan mengetahui, Mbah?
Saya hanya sedikit saja, tidak terlalu panjang tahunnya. Ya, yang tahu aja ceritakan. Ini dari golongan jin apa siluman? Saya dari golongan jin. Saya ketik dulu ya. Siapa tahu nanti ada penyusup yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila jin dan malaikat berbohong, otomatis tubuh menjadi panas, terbakar api neraka. Allah. Duh, kok bisa panasan? Semakin bilang semakin panas. Semakin bilang semakin panas. Ayo ngaku, siapa ini yang ngaku? Kalau berbohong tambah panas. Siapa? Maaf, tadi ada penyusup yang sebenarnya sudah menguntit dari belakang. Oh, seperti itu. Benar, dia sebenarnya sudah tidak tahan. Dia mencoba bertahan, tapi saya biarkan. Ya. Sebelumnya saya minta maaf. Ya, tolong. Karena dia mengaku-ngaku sebagai saya. Jadi ini benar sampan ya, yang asli? Benar, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila jin dan dari ini berpura-pura atau berbohong, otomatis berantai api Allah. Yang asli yang masuk Allah. Jadi benar Mbah ya? Benar. Ya, mohon maaf kalau saya agak kurang sopan. Soalnya kan biasanya kalau melakukan mediuman ini yang musuh itu banyak. Bukan saya lancang sama panjenengan ya. Tidak apa-apa. Ya. Tapi memang dia terbata-bata tadi bicaranya. Ya. Sebenarnya kalau sudah musim, pasti kalau masuk tidak terasa berat. Seperti itu. Nah, ya. Salah satu tandanya itu. Terima kasih atas informasinya, Mbak. Jadi kembali ke topik awal. Tadi saya menarik salah satu goib yang mengetahui Imam Mahdi itu keberadaannya itu dari mana dan aslinya itu dari mana juga. Ya, tolong sampan jelaskan yang sampan tahu dan yang belum diceritakan. Yang masih dirasakan ya jangan diceritakan. Agar para sahabat bisa tahu yang sebenarnya. Ya banyak cerita di luar, cerita simpang siur. Iya. Banyak yang mengaku-ngaku A, B, C, dan sampai Z. Sebenarnya itu salah satu tanda akhir zaman juga, termasuk sudah skenario yang maha kuasa. Iya. Memang di dalam Al-Quran dan semua cerita-cerita yang ada, terutama dari sabdanya sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum datangnya Imam Mahdi yang sebenarnya, banyak yang mengaku-ngaku, banyak yang mereka dibisik-bisiki oleh setan dan siluman
semuanya dibisik-bisiki agar mereka benar-benar merasa menjadi Imam Mahdi. Karena kalau Imam Mahdi itu tidak bisa dibunuh, dan hanya satu, yaitu Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi yang asli tidak akan menyebutkan dirinya itu Imam Mahdi, akan disembunyikan. Cuma dia akan benar-benar berwibawa dan benar-benar suri tauladannya seperti sama dengan Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya Imam Mahdi itu akan datang dari suatu negara yang berada di timur, dan bisa jadi akan ada di negara ini, bumi yang kamu bijak. Jadi yang benar itu Imam Mahdi itu datangnya dari Nusantara ini ya? Bisa jadi. Bukan dari Eropa atau Arab Saudi? Karena sesuai apa yang Nabi katakan, dari timur dan dari barat, utara, dan selatan. Soalnya kan gini Mbak, beritanya kan banyak yang ngaku-ngaku itu ya, dari sana itu. Makanya kalau saya mengaku itu tidak itu benar ya. tidak. Karena sebelum Imam Mahdi itu benar-benar diakui oleh satu dunia, akan menyiapkan pasukannya, akan disiapkan terdahulu sebelum melawan para musuh dari agama Islam. Akan disiapkan semuanya, benar-benar disiapkan. Iya. Jadi kalau ada berita-berita yang ngaku-ngaku terus Imam Mahdi itu dari Arab Saudi atau Eropa, itu tidak benar Mbak ya? Tidak benar. Ini saya tadi menarik salah satu yang tahu tentang keberadaan Imam Mahdi itu di mana. Yang benar ini sudah saya protek. Apabila dia berbohong, otomatis dia nanti akan meledak. Makanya tidak boleh berbohong. Yang pasti Imam Mahdi itu datangnya dari Nusantara ini. Kalau pasnya itu Nusantara sebelah timur itu di Jawa atau di mana Mbak? Ya pasti. Kalau menurut sifat dan menurut pribadi, watak orang itu pasti ia akan di Jawa. Jadi logatnya, cara ngomongnya itu dari Jawa ya, kita mau tahu ya. Benar, karena sesuai cerita-cerita Nabi yang terakhir, dan itu dibenarkan. Nabi tidak menyebutkan yang secara detail, tapi Nabi menyebutkan dari timur, dan disiapkan pasukannya. Karena akan benar-benar pasukannya itu banyak. Bahkan juga dijaga malaikat, terutama dari kecil, dan disembunyikan identitasnya. Untuk pasukannya Imam Mahdi itu dari golongan manusia atau malaikat atau jin atau yang lain, Mbak? Semuanya. Oh, dari berbagai. Tidak ada kecuali. Oh,
Ada juga dari malaikat juga ada ya? Ada. Dari bangsa jin, siluman, jadi komplit ya. Manusia juga ada ya. Ada. Jadi tidak cuma manusia aja, pasukannya dari berbagai makhluk-makhluk gaib pun menjadi pasukan Mahdi juga ya. Nah, tidak kecuali karena semuanya dirangkul oleh Imam Mahdi yang mau berjuang di jalan Allah saja. Jika tidak mau, Imam Mahdi tidak memaksa. Sangat bijaksana sekali ya. Tidak, itu bukan pilihannya, tapi pilihan mereka. Jadi yang bukan ikut Imam Mahdi nantinya itu akan jadi tentara yang Dajjal atau gimana? Jadi pilihannya antara Imam Mahdi sama Dajjal tuh ya. Kalau nggak mau jadi pengikut Imam Mahdi ya jadi pengikut Dajjal ya. Iya. Semoga kita semuanya bisa menemukan kepemimpinan yang sangat bijaksana seperti Imam Mahdi. Ya kalau identitasnya dikorek, pasti kaum kafir akan menghalalkannya. Karena mereka sudah tahu nubuatnya, ciri-cirinya. Sebelum dibaiat, sebelum disahkan oleh seluruh dunia, mereka tahu. Makanya identitasnya disembunyikan. Tidak boleh tahu kalau dia itu sebenarnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau dipublikkan, nanti dibaca sama musuhnya, mereka itu bisa membuat kabar-kabar yang jelas itu ya. benar, nanti diburu dan akan dibunuh. Sebenarnya masih disembunyikan sama Allah ya. Nah, tidak boleh dibongkar. Karena menurut kaum kafir darahnya halal, tapi makanya semua perilaku apapun itu sama Allah disembunyikan. Yang tidak tahu negara sebelah semuanya. Kalau di sini akan dicerca, akan difitnah, akan dibilang dia adalah penganut ilmu hitam. Seolah-olah dia tidak ada apa-apanya di mata negara ini. Ya, saya kira sudah jelas Mbah ya penjelasan panjenengan tentang Imam Mahdi. Memang itu kabar-kabar yang di luar sana itu memang kurang jelas lah. Jadi Imam Mahdi itu aslinya itu asalnya dari Nusantara ini dan tepatnya di Pulau Jawa ini. Cuma sekarang itu masih disembunyikan sama Allah itu ya. Ya, orang-orang tidak akan percaya. Gak semua orang ya percaya tuh Mbak ya. Gak taunya di samping kita itu Imam Mahdi. Ya karena dia juga tidak tahu kalau dia sebenarnya Imam Mahdi. Iya. Mau apa lagi kalau memang dia sudah ditugaskan begitu. Iya. Dia tidak akan mengecewakan. Benar. Di budi pekertinya sangat bagus. Ya, terima kasih Mbah atas informasinya. Saya kira sudah cukup penjelasan dari panjenengan buat wawasan buat kita agar kita nggak salah paham nanti sama dengan yang lain. Saya kira saya pamit dulu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali ke asal Allah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses modernisasi tadi berjalan dengan lancar. Jadi intinya pokok perbincangan kami tadi dengan Goib yang mengetahui tentang Imam Mahdi, memang Imam Mahdi itu berasal dari Pulau Jawa ini, di Nusantara ini, tepatnya di Pulau Jawa ini. Apabila ada kabar-kabar yang dari sana sini yang ngaku, itu kurang benar, tidak dijamin kebenarannya. Misalnya karena seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.